Bagi saudara-saudari yang mungkin pernah pergi ke gereja kelahiran Yesus akan melihat betapa di sana ada pintu-pintu yang tidak tinggi. Konon kabarnya ketika tentara-tentara Turki memasuki pintu-pintu tersebut, kuda-kuda besar tidak bisa masuk ke dalam gereja kelahiran Yesus. Maka ketika masuk ke ruangan gereja tersebut, memang orang harus rendah diri sekaligus rendah hati. Belajar dari Yohanes Rasul dan pengarang Injil, kita pun mau selalu datang kepada Yesus. Ketika kita ingin berjumpa dengan Yesus, memang harus berani untuk merendahkan diri dan merendahkan hati. Dengan demikian kita akan selalu hidup di dalam kasih-Nya. Kita akan terus-menerus belajar dari Yohanes. Pengalaman-pengalaman itulah yang telah dirasakan oleh Yohanes, menuliskan kisah cinta Yesus yang pada akhirnya ditulis dalam Injilnya. Menjadi sebuah pengalaman yang mendalam akan peristiwa pengalaman hidup yang sungguh nyata bagaimana Allah adalah kasih itu hadir dalam hidupnya. Tentu saja untuk karya agung Tuhan ini, saya dan saudara-saudari diundang agar tetap hidup dalam sikap kerendahan hati, untuk senantiasa menemukan, mengalami akan Allah yang adalah kasih itu selalu hadir dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Rama, suster, frater, ibu, bapak, saudara, dan saudari kasih Tuhan, hari kita bersama dengan gereja merayakan Santo Yohanes, Rasul dan penulis Injil. Yohanes adalah putra Zebedius dan Salome. Ayahnya Zebedius adalah seorang nelayan, sementara ibunya Salome menjadi salah satu pengikut dalam pelayanan Yesus. Yohanes dilukiskan dalam Injil sebagai seorang pemuda yang berani yang dikasihi oleh Yesus. Dalam bahasa Yunani, Yohanes disebut episteos, artinya dia yang menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Dia hadir ketika Yesus menampakkan kemuliaannya bersama Musa dan Elia, dan bagaimana juga Yohanes dilibatkan dalam karya pelayanan Yesus. Tentu saja pengalaman akan kasih Allah itu sungguh dirasakan oleh Yohanes, dan itulah yang dibagikan dalam penulisannya, yakni penulis Injil. Mari saudara-saudari kita merahmat Tuhan agar pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus juga kita lukiskan dalam hati, dalam hidup kita akan kasih Allah yang selalu mengobarkan hidup kita. Menyadari akan kelemahan, kerapuan, dan dosa kita, mari di Eucharistia ini kita mohon pengampunan Tuhan, kita mohon kerahimannya agar kita layak dan pantas merayakan misteri karya keselamatan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, Engkau mewahyukan kepada kami rahasia sabdamu melalui Santo Yohanes Rasulmu. Kami mohon semoga kami diberi akal budi yang jernih untuk memahami sabda kehidupan yang dengan cemerlang diperdengarkan dalam pewartaan kabar gembira dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami, yakni firman Tuhan, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi serta memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga,
supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, yakni Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekalaman ada di sekelilingnya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Terang sudah terbit bagi orang benar, sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Kepadamu paduan para rasul bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes adalah rasul yang istimewa
Kita sudah mendengar bagaimana dia selalu dilibatkan dalam peristiwa-peristiwa penting dalam pelayanan Yesus. Ketika Yesus menampakkan kemuliaannya bersama Musa dan Elia, juga dilibatkan di sana. Dia pula menjadi rasul yang bertanya kepada Yesus ketika dalam perjamuan malam terakhir. Demikian juga ketika di kayu salib, Yesus menyerahkan Maria sebagai ibu kepada kita melalui Yohanes dengan bersabda, "Inilah ibumu." Yohanes adalah salah satu pilar gereja Yerusalem dan rupanya menurut tradisi bahwa dia tinggal di sana. Rupanya dia pada saat malam sebelum ia pernah ditangkap dan disiksa, konon dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih di rumahnya. Namun ia tetap hidup. Di mana peristiwa itu terjadi, Yohanes kemudian diasingkan ke Pulau Patmos dan meninggal pada akhir abad pertama dengan usia lebih dari 100 tahun. Yohanes dalam kerasulannya sampai akhir hidupnya menekankan bahwa dia adalah rasul cinta kasih. Karya pewartaan dalam tulisan-tulisan Yohanes meyakinkan akan makna kasih Allah, sehingga setiap kali dalam penulisannya yang selalu ditampakkan adalah kasih Allah. Maka tidak heran kalau Yohanes menyebut Allah adalah kasih. Demikian juga dalam awal Injilnya mau menyatakan Allah itu kasih, yang juga ditampakkan dalam kehadiran Yesus Sang Sabda. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu ada tinggal bersama dengan kita. Dan itulah yang juga kita rayakan dalam peristiwa Natal. Kasih bagi setiap kita murid-murid Yesus tentu saja akan menjadi dasar bersikap dan bertindak dalam hidup. Karena Allah adalah kasih, semoga kita pun dibenamkan dalam kasih Allah tersebut, sehingga kita boleh mengisi hari-hari kita pula dengan kasih Allah. Selain itu, pengalaman Yohanes dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, bagaimana menggambarkan bahwa Yohanes juga adalah rasul yang rendah hati. Dia menjadi salah satu rasul yang memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Meskipun demikian, dia tetap rendah hati ketika dia bersama dengan Petrus ke makam, seperti yang kita dengarkan dalam Injil tadi. Bagaimana ketika dia bersama Petrus ke makam, secara istimewa telah menyaksikan bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Dia tidak langsung masuk, tetapi dia memberi kesempatan kepada Petrus untuk masuk melihat lebih dahulu, baru kemudian Yohanes mengikutinya. Belajar percaya dan rendah hati menjadi rasul menampakkan hal yang berbeda dalam diri seorang pribadi Yohanes. Bagi Yohanes, mengalami kebersamaan dengan Yesus dengan lebih dalam mampu membuat dirinya semakin belajar rendah hati, tinggal di dalam kasih-Nya. Dan betapa luar biasa kasih Allah itu meluap-luap pula dalam dirinya yang dibagikan baik itu dalam Injil maupun juga dalam suratnya. Bagi saudara-saudari yang mungkin pernah pergi ke gereja kelahiran Yesus akan melihat betapa di sana ada pintu-pintu yang tidak tinggi. Konon kabarnya ketika tentara-tentara Turki memasuki pintu-pintu tersebut, kuda-kuda besar tidak bisa masuk ke dalam gereja kelahiran Yesus. Maka ketika masuki ruangan gereja tersebut, memang orang harus rendah diri sekaligus rendah hati. Saudara-saudari, belajar dari Yohanes Rasul dan pengarang Injil, kita pun mau selalu datang kepada Yesus. Ketika kita ingin berjumpa dengan Yesus, memang harus berani untuk apa? Berani untuk merendahkan diri dan merendahkan hati. Dengan demikian kita akan selalu hidup di dalam kasih-Nya untuk membangun sebuah persaudaraan sejati. Kita akan terus-menerus belajar dari Yohanes untuk menuliskan kisah cinta Yesus yang senantiasa menyelimuti hidup kita. Pengalaman-pengalaman itulah yang telah dirasakan oleh Yohanes, menuliskan kisah cinta Yesus yang pada akhirnya ditulis dalam Injilnya, menjadi sebuah pengalaman yang mendalam akan peristiwa pengalaman hidup yang sungguh nyata bagaimana Allah adalah kasih itu hadir dalam hidupnya. Tentu saja untuk karya agung Tuhan ini, saya dan saudara-saudari diundang agar tetap hidup dalam sikap kerendahan hati untuk senantiasa menemukan, mengalami akan Allah yang adalah kasih itu selalu hadir dalam hidup kita.
Saudara-saudari, beranikah kita hidup dengan semangat kerendahan hati untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam situasi, kondisi, apapun juga, bagaimana Allah adalah kasih selalu bersama dengan kita. Maukah pengalaman kisah cinta kepada Yesus kita tuliskan dan kita wartakan? Paling tidak, warta yang diwartakan oleh Yohanes yang kita dengar pada akhirnya meresapi kehidupan kita dan kita bagikan kepada siapapun yang mengalami perjumpaan dengan kita. Sehingga pengalaman kisah cinta kepada Yesus akan mengobarkan kita untuk pada akhirnya hidup di dalam kasih-Nya dalam situasi, kondisi apapun juga. Tuhan memberkati. Amin. Agunglah misteri iman kita. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan roh Kristus memberikan kekuatan dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Santo Yohanes Rasul-Mu telah mewartakan sabda yang telah menjadi manusia. Bantulah kami agar lewat misteri yang kami rayakan ini, sabda itu senantiasa tinggal dalam diri kami, dan kami wartakan dalam hidup kami, sampai kami Kau perkenankan memasuki kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil muliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.